Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sifa, NIM saya 2210711023. Di sini saya berperan sebagai ibu pasien. Perkenalkan, nama saya Wednesday Ningsi dengan NIM 2210711035, berperan sebagai pasien ibu hamil, bertugas sebagai sutradara. Perkenalkan, saya Hoeruna Somu Lydia dengan NIM 2210711037, berperan sebagai narator dan dokter kandungan. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NIM 2210711036, berperan sebagai perawat. Saya Rizal Ardian Firdaus dengan NIM 2210711031, berperan sebagai suami. Pengertian dari judul video roleplay ini, penerapan prinsip kode etik, di mana perawat menerapkan non-maleficent, yaitu tindakan yang tidak menimbulkan bahaya, baik secara fisik maupun psikologis pasien. Dan veracity, yaitu perawat menyampaikan kebenaran kepada pasien, serta menegakkan nilai fundamental freedom, yaitu seorang perawat memiliki kebebasan menentukan pilihan ataupun langkah yang hendak ia ambil. Tujuan dari pembuatan video roleplay ini adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip kode etik dan nilai fundamental keperawatan. Yang kedua, agar mahasiswa mampu menerapkan kode etik keperawatan, yaitu veracity dan non-maleficent, serta nilai fundamental freedom. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan mengenai pelanggaran kode etik keperawatan. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari video roleplay ini adalah, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian prinsip etik non-maleficent. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui contoh penerapan non-maleficent pada praktek keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui pengertian prinsip etik veracity. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui contoh penerapan veracity pada praktik keperawatan. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari nilai fundamental freedom dalam keperawatan. Peristiwa dimulai ketika Ibu Wulan sedang menuruni tangga, kemudian merasakan sakit di perutnya. Ia pun merintih kesakitan. Ibu Wulan yang sudah tidak kuat lagi akhirnya pun pingsan. Setelah melihat keadaan istrinya, Pak Rizal pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah Ibu Wulan sampai, ia langsung dibawa ke ruangan untuk diperiksa oleh dokter. Setelah melalui beberapa prosedur pemeriksaan, dokter pun akhirnya keluar. Dokter meminta keluarga Ibu Wulan untuk menemuinya dan membahas mengenai kandungan Ibu Wulan. Keluarga Ibu Wulan? Iya, kami keluar ya. Bisa ikut saya ke ruangan sebentar? Oke. Dokter pun mengajak keluarga pasien menuju ruangannya untuk menjelaskan bahwa kandungan Ibu Wulan tidak dapat diselamatkan. Silakan duduk, Bapak, Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini kami sudah berusaha semampu dan semaksimal mungkin. Tetapi bayi yang di kandungan Ibu Wulan tidak dapat diselamatkan, Bapak, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau boleh tahu, kenapa bisa keguguran ya, Dok? Begini Ibu, di sini kita lihat dari riwayat penyakit Ibu Wulan mempunyai penyakit autoimun yang menyebabkan adanya gangguan yang berakibat plasenta membeku dan mengganggu janinnya sehingga terjadi kekacauan pada proses pemberian makanan dari sang ibu ke si janinnya dan di situ mengakibatkan resiko terjadinya keguguran. Iya dok, pada tahun pertama pernikahan memang istri saya didiagnosa mengidap autoimun dan kemungkinan agak susah untuk mempunyai keturunan, dan setelah 5 tahun saya senang mendengar kabar kalau istri saya mulai mengandung. Iya Bapak, saya turut berduka ya. Yang tabah, tetap semangat, pasti nanti digantikan oleh Allah dengan hal yang lebih indah. Baik dok, terima kasih atas informasinya, dan mungkin saya cukup sedih dengan kabar ini.
Iya Bapak. Yang tambah ya Pak ya Ibu. Pak Rizal dan Ibu Syifa berpamitan keluar ruangan didampingi oleh nurse Nurbaiti. Yang sabar ya Bapak Ibu. Mungkin saya cukup bersedih dengan kabar ini, cuma bisa Kak sampaikan ke istri saya bahwa bayi kita tuh sehat dan tidak mengalami apa-apa, dan jangan sampaikan kalau bayi saya telah meninggal atau sebagainya. Oh, sekali. Sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, saya sebagai perawat tidak dapat berbohong mengenai hal tersebut. Dikarenakan hal tersebut akan melanggar prinsip etika keperawatan. Tapi saya mempunyai alternatif lain. Nanti saya akan menginfokan kepada Ibu Bulan mengenai kabar ini ketika Ibu Bulan sudah membaik fisik dan psikologisnya. Ketika saya mengabari hal tersebut, Bapak dan Ibu juga bisa ikut. Ya, ketika memang itu yang terbaik buat anak saya Sekali lagi terima kasih Kak saya. Sama-sama saya tinggal dulu ya. Setelah keadaan pasien membaik, nurse pun datang untuk menyampaikan Selamat siang, kabar. Ibu Bulan. Gimana Ibu keadaannya hari ini? Alhamdulillah sudah membaik. Perkenalkan dulu ya Ibu ya, saya Nurse Uday. Kedatangan saya kemari ingin menyampaikan kabar duka kepada Ibu. Sebelumnya, saya mohon maaf baru menyampaikan kabar duka ini kepada Ibu, karena sesuai kesepakatan keluarga, saya akan memberikan kabar ini ketika keadaan Ibu Bulan sudah mulai membaik. Ibu Bulan kemarin kan dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri ya Ibu ya. Setelah kami periksa, ternyata kandungan Ibu Bulan ini melemah, dan kami pihak rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan janin Ibu Bulan. Tapi ya, janin Ibu Bulan tidak dapat diselamatkan Ibu. Ya Ibu, yang tabah ya Ibu ya, jangan sampai kesedihan ini mempengaruhi kesehatan Ibu. Alangkah baiknya sekarang Ibu fokus kepada kesehatan Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Oh iya ya. Ya oke, baik Ibu Bulan, Bapak dan Ibu, saya izin pamit undur dulu ya. Semoga lekas sembuh ya Ibu ya, mari Ibu. Semoga nanti dapat baik lagi. Oh iya. Hasil analisis dari video roleplay ini adalah Ibu Wulan yang mengalami keguguran membuat suami dan ibunya khawatir jika Wulan mendengar kabar tersebut, sehingga meminta Nurse Nurbaiti untuk berbohong. Demi menegakkan prinsip kode etik veracity yaitu kejujuran, sehingga Nurse Nurbaiti menolak hal tersebut dan menyampaikan bahwa untuk menunda penyampaian hingga kondisi Ibu Wulan membaik merupakan prinsip dari non-maleficent yaitu tidak merugikan, di mana Nurse Nurbaiti tidak ingin menimbulkan bahaya pada psikologi dan fisiknya Ibu Wulan. Selain itu, Nurse Nurbaiti juga menerapkan nilai fundamental freedom, yaitu memiliki kebebasan untuk berpendapat, tentunya tidak bertentangan dengan prinsip kode etik keperawatan dan mendapatkan hak atas suatu kebebasan menentukan pilihan atau langkah yang hendak ia ambil. Dari video roleplay tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagai perawat harus tetap menjunjung tinggi nilai dari prinsip-prinsip kode etik keperawatan. Seperti yang diusung pada video roleplay ini, perawat harus tetap menjunjung tinggi nilai dari veracity, yaitu kejujuran, namun harus tetap memperhatikan kondisi pasien secara fisik dan psikis, dan juga memperhatikan pasien tersebut. Juga salah satu dari prinsip kode etik keperawatan, yaitu non-maleficent. Selain itu, perawat juga harus menerapkan nilai fundamental freedom, yaitu kebebasan, agar selalu berani berpendapat demi kebaikan pasien dan menjaga nama baik profesi keperawatan.